Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Azhar Tanjung. Dan di sini saya dengan menjawab Ketupat Komunikasi 36 dari Kota sampai 2024. Dan pada video ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Amar Syarif, SSI Ankom. Dan saya akan mencoba menjelaskan secara singkat dari yang sudah dipelajari mulai dari bab 1 sampai bab 7. Jadi, langsung saja. Untuk overview dari seluruh materi yang sudah diajarkan itu saya ringkas ke dalam 11 sebab. Yang pertama itu adalah pengertian internet, kemudian ada protokol, struktur internet, kinerja jaringan, layer aplikasi, time server, protokol aplikasi, layer transport, DCP versus UDP, reliable data transfer atau RDT, dan foundation control. Oke, langsung aja. Jadi latar belakang dari mengapa video ini dibuat dan berdasarkan makalah yang sudah saya siapkan juga. Di sini itu karena kita melihat perkembangan internet ini tuh sangat tidak bisa ditentukan dan tidak bisa kita hindarkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan penting juga gitu bagi kita untuk mengetahui bagaimana sih jaringan dari komputer, jaringan dari berbagai alat elektronik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana gitu perannya, apalagi peran layer aplikasi dan transport dari jaringan tersebut gitu. Dan tujuannya di sini adalah agar kita lebih memahami bagi apa itu internet dan apa itu protokol dalam internet itself, dan bagaimana agar kita bisa memahami layer aplikasi dan juga transport. Oke, masuklah kita ke pengertian internet. Jadi, internet ini adalah jaringan global yang menghubungkan berbagai jaringan komputer di seluruh dunia. Nah, internet ini disebut juga sebagai network of networks. Jadi, kalau misalnya ada jaringan, ya, internet itu adalah jaringan dari sebuah jaringan, gitu, network of networks. Karena di dalamnya itu banyak ISP atau internet service provider yang saling bekerja satu sama lainnya, begitu. Jadi, itu seperti saling menghubungkan antara satu dengan yang lainnya di berbagai wilayah daerah manapun gitu. Dan kemudian internet secara layanan kerjaan itu juga sebagai infrastruktur yang menyediakan layanan bagi berbagai aplikasi dan juga menyediakan interface pemrograman bagi aplikasi-aplikasi yang terdistribusi. Jadi internet itu memang dia ada yang memang secara kerjaan itu memberikan kita sebagai infrastruktur agar bisa saling terhubung nih antara satu dengan yang lainnya begitu. Dan setiap perangkat atau internet itu tuh memiliki alamat unik yang disebut dengan IP address. Yang dimana IP address ini itu digunakan untuk mengidentifikasi perangkat saat berkomunikasi begitu. Oke, next kita ke protokol. Nah, sebenarnya apa sih protokol dalam internet itu atau dalam jaringan komputer itu? Nah, seperti yang kita ketahui, protokol itu kan kalau secara definisi adalah tahapan atau step by step gitu, kayak langkah-langkah prosedural ataupun sesuatu yang harus kita pahami cara penggunaannya. Dan secara definisi yang disampaikan, yang kita pahami secara kehidupan sehari-hari. Nah, dalam jaringan komputer, protokol itu adalah aturan gitu, yang mengatur bagaimana data dikirim dan diterima dalam suatu jaringan. Jadi, dia ini seperti format untuk seperti format urutan gitu dari pesan-pesan yang dikirim dan diterima gitu di antara entitas jaringan ataupun kayak seperti tindakan yang diambil ketika kita itu mengirim ataupun menerima pesan ataupun data dalam sebuah alat elektronik gitu. Jadi protokolnya itu menentukan format pesan, urutan komunikasi serta penanganan error. Dan kalau nggak ada protokol, nah perangkat itu nggak akan bisa saling memahami. Jadi pesan-pesan yang saling terkirim itu nggak akan sampai dengan baik dan juga akan ada error gitu. Jadi agak amburadul lah istilahnya gitu. Dan contoh dari protokol ini tuh adalah HTTP untuk sebuah web, ada TCP untuk pengiriman data yang lebih Anda, dan IP. Jadi kayak kalau misalnya alamat-alamat email itu kan ada kayak IP-nya, ataupun kalau misalnya kita mau mengirim pesan, nah jaringan itu akan membacanya dari IP address-nya itself begitu. Next kita masuk ke struktur internet. Jadi struktur internet itu secara garis besar itu terbagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama itu adalah network edge. Network edge ini adalah jaringan pinggiran gitu, yang paling ujung gitu, paling pinggiran, dan dimana ini itu seperti bagian yang berisi perangkat pengguna. Contohnya itu kayak komputer, PC, laptop, smartphone, dan lain sebagainya gitu. Dan ini tuh yang biasa kita pegang secara fisik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagian
Yang kedua itu adalah network core. Network core ini adalah inti jaringan gitu. Inti jaringan yang terdiri dari komputer yang bertugas meneruskan data. Jadi network core itu memiliki dua fungsi utama. Ada sebagai forwarding atau switching, yang dimana dia ini tuh berperan dalam aksi lokal yang memindahkan paket yang datang dari sambungan input router ke sambungan output router secara uh, output router yang sesuai secara lokal. Jadi untuk cakupan wilayahnya itu hanya dalam lokal, itu untuk forwarding gitu. Sedangkan fungsi yang kedua itu adalah untuk routing, yang dimana dia ini menentukan jalur sumber ke tujuan yang ditempuh paket gitu. Jadi dan untuk routing ini sendiri dia melakukan itu dalam aksi yang global, which is yang lebih cakupannya lebih luas daerahnya begitu. Dan untuk network core ini adalah inti dari jaringan, yang dimana router itu akan bertugas untuk meneruskan data. Jadi fungsi utamanya itu bisa secara lokal ataupun bisa secara global. Dan di inti jaringan inilah paket akan dikirimkan secara langsung dari satu router ke router lainnya begitu. Dan kemudian bagian ketiga itu adalah akses network, yang dimana akses network ini itu menghubungkan perangkat pengguna ke ISP atau Internet Service Provider seperti Wi-Fi ataupun jaringan seluler dari smartphone kita yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, akses network ini tuh banyak macamnya. Jadi kalau misalnya untuk di jaringan rumah, ini tuh untuk jaringan di rumah itu seperti yang biasa kita gunakan kalau menggunakan akses lokal itu adalah Wi-Fi atau Wireless Local Area Network yang menggunakan WLAN gitu. Jadi dia itu hanya untuk lokal, hanya untuk dalam sebuah rumah gitu. Cakupannya hanya sedikit. Sedangkan ada yang untuk wide area yang dia cakupannya lebih luas gitu. Dan juga ada jaringan yang emang diaksesnya itu secara enterprise, which is ini tuh yang dimiliki oleh perusahaan, yang dimiliki oleh universitas, kampus, atau kayak tempat-tempat umum yang memang memiliki jaringannya itu lebih luas cakupannya. Dan ada juga jaringan data center, yang dimana ini tuh data center yang seluruh jaringan itu berada dalam situ gitu. Dan ada juga seperti digital switch fiber line dan fiber to the home, yang itu bagian dari akses network juga gitu. Nah, ini tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Dalam akses network itu tuh ada paket switching, store and forward. Nah, store and forward ini di mana pada saat paket ataupun data yang saling berkirim ataupun bertukar dari satu router itu ke router lainnya. Nah, di situ tuh akan ada yang namanya dibutuhkan L per R detik gitu untuk memasukkan paket ataupun sebuah pesan dan data ke dalam sambungan yang berkecepatan BTS, byte per second gitu. Nah, sedangkan untuk store and forward itu di mana sih seluruh paket itu harus tiba di router sebelum bisa ditransmisikan ke sambungan berikutnya. Nah, di sini ada contoh perhitungan one hop-nya, yang dimana kalau untuk menghitung delay transmission paket itu dia kita gunakan rumus L per R. Di mana L itu adalah panjang data dalam bit, dan R itu adalah kecepatan per per milisekundnya begitu. Jadi selanjutnya itu ada paket switching, di mana paket switching itu jika kecepatan datang ke dalam sebuah sambungan melebihi kecepatan transmisi sambungan dengan suatu waktu tertentu, yang paket itu akan menyanyi. Jadi dia akan menunggu ditransmisikan pada sambungannya gitu. Atau bisa jadi paket itu dibuang dan hilang karena memori atau buffernya itu sudah penuh gitu. Selanjutnya kita masuk ke kinerja jaringan. Di kinerja jaringan itu terukur dari beberapa faktor, yaitu delay, packet loss, dan juga throughput. Delay itu adalah waktu yang dibutuhkan data untuk sampai ke tujuan. Sedangkan packet loss itu adalah terjadi pada saat data hilang selama transmission ataupun pengiriman data dari sender ke receiver. Sedangkan untuk throughput itu adalah jumlah data yang berhasil dikirim dalam suatu waktu tertentu. Nah, di sini semakin kecil delay dan loss dan semakin besar throughputnya, maka jaringan itu akan semakin baik. Jaringan yang baik itu adalah pada saat delay dan paket loss yang terjadi itu sedikit, namun throughput itu apapun kayak data yang berhasil dikirim dalam satu waktu tertentu itu banyak, maka jaringan tersebut adalah jaringan yang baik. Nah, di sini saya akan jelaskan lebih detail terkait paket delay, paket loss, dan juga throughput. Nah, 4 faktor yang menyebabkan paket delay itu yang pertama adalah modal prosesing. Ini terjadi pada saat ada check bit yang error, dan juga pada saat pengirim itu tidak tahu mau sambungkan ke output mana gitu. Jadi kayak pada saat proses itu terjadi kebingungan yang membuatkan paket menjadi delay gitu.
Kemudian faktor yang kedua adalah queuing delay gitu, yang dimana pada saat antrian transmisi ke output itu bergantung ke tingkat kemacetan dari rute gitu. Jadi kayak paket itu bisa delay karena terlalu macet nih untuk sampai ke rute berikutnya. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah transmission delay. Untuk transmission delay itu memiliki rumus yang dimana L ataupun panjang paket dalam satuan bit dibagi dengan kecepatan transmisi dalam satuan bit per second atau bps. Nah, jadi untuk menghitung transmission delay itu menggunakan rumus L per R. Jadi kalau paket delay, kalau jumlahnya itu lumayan, untuk menghitung paket delay itu dilihat dari seberapa banyak sih panjang paket yang dibagi dengan kecepatan itu. Itulah untuk menghitung dari delaynya. Kemudian faktor yang terakhir itu adalah propagation delay. Jadi mana propagation itu dihitung dengan rumus D per S, yang dimana D itu adalah panjang sambungan secara fisik dibagi dengan kecepatan penjalanan dalam satuan 2 kali 10⁸ mili per second. Gitu. Nah, kemudian untuk paket loss itu sendiri seperti yang dijelaskan sebelumnya, paket loss sendiri adalah paket yang hilang pada saat sebuah antrian itu terlalu penuh. Gitu. Dan throughput sendiri adalah kecepatan atau jumlah paket yang sampai yang sudah ditransfer dari pengirim ke penerima itu secara keseluruhan dalam satuan bit gitu, di persatuan waktu tertentu gitu. Oke, sekarang kita masuk ke layer aplikasi. Aplikasi ini adalah lapisan yang langsung berinteraksi dengan pengguna gitu. Jadi layer ini menyediakan layanan seperti web browsing, email, dan juga aplikasi chatting yang biasa digunakan oleh pengguna dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, layer aplikasi ini tidak mengatur pengiriman data, tapi dia hanya berfokus kepada bagaimana data itu dapat digunakan oleh pengguna begitu. Seperti kayak jenis pesan yang dipertukarkan itu bagaimana. Nah, itulah ada yang namanya layer aplikasi seperti request dan juga respon. Satu server lainnya yang dimana untuk layer aplikasi ini tuh terdapat 5 bagian, yang dimana dari physical layer itu ada dibikin jalan di atas kabel. Kemudian ada link layer yang dimana transfer data antara elemen jaringan yang saling bertetangga. Seperti contohnya itu ada wifi dan juga TCP gitu, TCP gitu. Kemudian ada juga network layer yang dia merouting datagram dari sumber ke tujuan gitu. Nah, itulah yang ada namanya IP address tujuannya. Dan ini menggunakan protokol routing yang sesuai gitu. Kemudian ada juga transport layer, yang mana ini tuh untuk transfer data, proses untuk transfer datanya itu melalui proses yang bagaimana agar data yang dikirimkan itu terjamin sampai gitu. Dan yang terakhir adalah application layer, yang dimana ini tuh yang digunakan oleh pengguna secara langsung seperti mendukung aplikasi jaringan seperti HTTP, INAP, SMTP, dan juga DNS. Nah, kemudian seperti yang tadi saya katakan bahwa ada yang namanya request dan respon. Inilah yang disebut dengan client dan server. Ini client dan server ini tuh adalah model komunikasi utama dalam sebuah jaringan. Di mana pada saat klien mengirimkan permintaan, maka server akan memberikan respon gitu. Tetapi pada saat kita membuka website gitu, browser itu akan mengirim request terlebih dahulu kepada server. Nah, kemudian server akan merespon dan mengirimkan halaman web yang ingin dibuka oleh kita gitu pada saat browser mengirim request dan mengirimkan kembali ke halaman web sebagai bentuk respon gitu kepada browser yang mengirim request tadi. Gitu. Nah, untuk client server architecture sendiri itu untuk klien dia tuh dapat berkomunikasi langsung dengan server. Gitu. Namun koneksinya tidak tetap. Tapi klien itu memiliki IP address yang dinamis, yang dimana dapat berubah-ubah begitu. Namun, dan klien tidak dapat berkomunikasi satu sama lainnya. Nah, jadi satu kali dengan klien lainnya itu tidak dapat berkomunikasi gitu. Sedangkan untuk architecture server sendiri, ini tuh memiliki sistem selalu aktif. Dan IP address-nya tetap, kita memiliki data center yang besar. Karena dia kan banyak ya klien yang terhubung ke satu server yang sama gitu. Jadi kayak karena dia harus memberi respon ke server yang banyak, ke klien yang banyak, tidak hanya satu. Jadi server itu memiliki data center yang skalanya sangat besar. Nah, kemudian selain client to server, ada yang namanya peer-to-peer architecture. Nah, di sini ini tuh tidak ada server yang selalu on, gitu. Jadi tidak sembarangan end system bisa saling berkomunikasi langsung. Jadi untuk peer-to-peer architecture itu seperti layaknya kita sejawat, teman sebaya gitu. Jadi antara satu klien itu tuh dapat meminta layanan dari klien lainnya. Jadi kayak yang satu dapat meminta layanan ke klien lainnya, dan juga sebaliknya. Jadi yang lainnya dapat menyediakan layanan bagi klien lain satu lainnya begitu. Jadi kayak ada yang namanya self scalability gitu. Jadi dia dapat menambah kapasitas layanannya selain menambah kebutuhan layanan baru gitu.
Namun IP tidak dapat terkoneksi dan dapat berubah IP address-nya gitu. Jadi peer-to-peer ini tuh saling berhubungan gitu. Namun tidak dapat berkomunikasi secara langsung, tapi saling berhubungan untuk bisa eh, memberikan ataupun mau memberikan layanan satu sama lainnya. Kemudian kita masuk ke protokol aplikasi. Untuk protokol aplikasi ini tuh adalah eh, protokol dari sebuah layar aplikasi yang dia memiliki berbagai macam bentuk aplikasinya sesuai dengan versi masing-masing. Gitu. Jadi contohnya seperti HTTP itu digunakan untuk web. Kemudian ada DNS digunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi IP address. Dan ada juga SMTP yang digunakan untuk proses pengiriman email. Jadi setiap protokol ini tuh memiliki versi spesifiknya masing-masing dalam komunikasi antar jaringan gitu. Kemudian kita masuk ke layer transport. Nah, di layer transport ini tuh kalau tadi aplikasi itu layer aplikasi itu lebih berfokus ke bagaimana dia itu berkomunikasi dengan pengguna gitu. Sedangkan layer transport ini tuh bertanggung jawab untuk menjamin komunikasi antar proses di fase yang berbeda itu terjamin gitu. Jadi di layer transport ini memastikan bahwa data dikirim dengan benar dan juga lengkap gitu. Jadi data dari aplikasi akan dipecah menjadi segmen-segmen terlebih dahulu untuk kemudian dikirimkan ke tujuan. Jadi dia akan menjamin proses transportasi dari sebuah data itu benar gitu. Nah, sebenarnya layer transport yang dibutuhkan sebuah app itu yang bagaimana sih? Jadi nggak semua app itu memiliki apa ya proses layer transport yang sama. Ada sebagian app yang emang fokusnya ke data integrity yang dia hanya fokus ke datanya itu dikirim secara reliable gitu. Fokusnya ke data saja. Gitu. Jadi akan lebih layer transfer akan lebih fokus untuk mentransfer data yang 100% yang reliable. Kemudian ada juga sebagian app itu yang fokusnya ke butuh sejumlah minimum throughput agar bisa efektif. Jadi aplikasinya itu punya butuh throughputnya saja yang efektif. Jadi dia akan lebih layer transfer akan lebih fokus ke bagaimana agar throughputnya lebih banyak gitu. Agar hasil yang diterima pada saat data dikirimkan itu pada waktu tertentu juga akan lebih efektif. Jadi fokusnya juga akan bermacam-macam. Ada juga app yang fokusnya itu ke timing, yang dimana butuhnya itu delay-nya yang rendah. Jadi delay dan pakai waktu itu harus rendah agar bisa efektif gitu aplikasinya. Jadi delay transport akan menyesuaikan agar delay dan pakai waktu yang dikirim itu rendah. Jadi delay transport akan lebih berfokus untuk mengurangi delay-nya dan lebih berfokus agar throughput-nya yang banyak. Kebalikan dari yang sebelumnya gitu kan. Kemudian ada juga yang emang aplikasinya itu fokus ke security yang dimana encryption datanya, data integrity-nya itu terjamin. Jadi nggak semua aplikasi itu memiliki layer transport yang sama. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja layer transport. Yang dimana antara sender dan receiver, sender itu saat sender mengirimkan sebuah paket ataupun pesan, paket atau pilihan tersebut akan dipecah menjadi segmen-segmen sesuai tertentu. Nah, pada saat sudah di segmen, segmen ini akan dikirimkan ke IP address. Nah, selanjutnya, receiver itu akan menerima segmen dari IP address yang dikirimkan oleh sender sebelumnya. Kemudian akan dicek terlebih dahulu di browser. Lalu akan di-accept application layer message. Dan setelah itu akan di-demo to access gitu. Message-nya ke aplikasi to application via socket. Socket ini kayak pintu penghubung antara sender dan juga receiver. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke TCP versus UDP. Jadi TCP ini adalah protokol yang menjamin keandalan data, di mana untuk menjamin keandalan sebuah data yang dikirimkan itu menggunakan acknowledgement atau acuan. Kemudian ada juga retransmission dan juga flow control. Sedangkan UDP dia tuh lebih bersifat sederhana dan cepat. Namun dia tidak dapat menjamin data itu sampai secara keseluruhan, secara full, lengkap, dan terurut. Gitu. Oleh karena perbedaan antara TCP dan UDP ini, TCP lebih banyak digunakan untuk web, browser, dan juga file transfer. Sedangkan UDP sendiri lebih banyak digunakan untuk aplikasi streaming dan juga di online. Nah, untuk protokol dan TCP dan juga UDP ini, yang untuk TCP sendiri atau Transmission Control Protocol, dia itu protokolnya dia lebih memiliki reliability dan in order delivery yang lebih baik begitu. Jadi antara pengirim dan penerima, datanya itu akan sampai secara reliable. Kemudian TCP juga memiliki congestion control yang dimana dia ini tuh akan mengulangi kecepatan pengirim ketika jaringan itu tidak overload. Jadi TCP akan memastikan bahwa data itu dapat terkirim secara baik dan benar. Kemudian untuk flow control dari TCP sendiri juga akan dipastikan bahwa data yang dikirim oleh pengirim itu tidak akan membanjiri si penerima atau si receiver gitu. Dan TCP juga merupakan connection setup oriented, di mana dia akan
butuh untuk di-setup setiap kali dari proses pengiriman dari klien ke server dilakukan. Sedangkan untuk UDP atau User Data Gram Protocol, dia itu kebalikan dari TCP ya, which is dia lebih unreliable, lebih unordered delivery, dan dia itu model extension of that people IP gitu. Jadi mungkin dia akan lebih berbeda, namun kelebihannya adalah UDP itu lebih cepat dan lebih sederhana. Oleh karena itu untuk aplikasi-aplikasi streaming dan juga game online dan membutuhkan apa ya, koneksi jaringan itu yang lebih cepat, maka UDP lah yang lebih baik digunakan dibanding TCP. Sedangkan TCP memang lebih fokus kepada data, dan sebuah aplikasi yang datanya itu butuh benar-benar terkirim dan diterima secara reliable, lengkap, terurut, dan tidak ada yang miss. Ini maksudnya kita reliable data transfer. Gimana sih untuk mengirimkan data yang reliable itu? Nah, reliable data transfer itu adalah mekanisme yang bertujuan untuk memastikan data yang dikirim itu benar-benar sampai ke tujuan dengan terurut dan lengkap tanpa kesalahan, walaupun jaringan itu tidak sempurna. Jadi mekanisme yang dilakukan oleh FDT ini adalah menggunakan ACK atau acknowledgement untuk konfirmasi. Jadi misalnya nih, pada saat sender mengirimkan sebuah data ataupun paket kepada si receiver, gitu. Pada saat dikirimkan data, akan ada yang namanya acknowledgement oleh si receiver terlebih dahulu, atau yang namanya itu adalah confirmation. Gitu. Jadi akan dikonfirmasi bahwasanya, oh iya, udah ada yang datanya sudah sampai. Barulah si sender bisa mengirimkan data berikutnya atau paket berikutnya gitu. Nah, kemudian ada yang juga namanya mekanisme sequence number untuk memastikan agar urutan data itu sesuai dengan yang dikirim oleh sender dan sampainya juga sesuai ke si receiver gitu. Serta ada yang namanya retransmission gitu. Retransmission adalah pengiriman ulang untuk data-data yang hilang ataupun yang lost di tengah-tengah transmission gitu. Nah, cara kerjanya pada saat sender mengirim satu paket lalu menunggu acknowledgement sebelum mengirim data berikutnya, namun jika acknowledgement tidak diterima oleh si receiver, maka paket akan di retransmission. Namun metodenya itu sedikit kurang efisien karena harus menunggu acknowledgement berkali-kali, sehingga performanya itu akan lebih lambat, kurang efisien aja. Selanjutnya ada namanya congestion control. Congestion control ini digunakan untuk mengatur kecepatan pengiriman data agar jaringan itu tidak overload. Nah, jadi TCP itu menggunakan congestion window pertama kali gitu. Awalnya congestion window untuk mengontrol jumlah data yang dikirim gitu. Nah, untuk mengontrol jumlah data yang dikirim, lalu TCP akan menggunakan yang namanya tahapan pertama. Maksudnya tahapan pertama yaitu slow start. Di mana pada saat congestion window mengirimkan mulai dari data yang pertama akan ditingkatkan secara eksponensial. Gitu. Jadi menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya secara eksponensial. Nah, setelah sudah mendekati kapasitas jaringan, peningkatan ini akan berubah. Inilah yang disebut tahapan kedua atau tahapan congestion avoidance. Jadi dari eksponensial akan pindah menjadi kecepatan linear. Misalnya start 32 udah penuh banget, jadi akan mulai lanjut ke data 33, 34, 35, dan seterusnya. Namun jika terjadi pakai loss, maka kecepatan ini akan dikurangi secara drastis. Itu akan dikurangi setengahnya oleh menggunakan metode IMD gitu. Nah, menggunakan metode IMD sehingga data yang dikirimkan itu dapat di-transmission kembali sampai seluruh data dikirim dengan lengkap. Nah, tujuan utamanya dari congestion control ini itu untuk menjaga jaringan agar tetap efisien tanpa menyebabkan kemacetan yang berlebihan gitu. Nah, tahapan dari congestion control ini yang pertama itu adalah tahapan slow start. Seperti yang saya katakan tadi, dia akan mengirimkan data itu secara eksponensial dari 1, 2, 4, 8, 16 sampai pada saat sampai akhirnya masuk ke tahapan kedua gitu. Jika kapasitas penuh, maka hampir penuh gitu. Hampir penuh, maka kecepatan akan berubah perlahan dari eksponensial menjadi linear. Tujuannya agar nggak terjadi overload di receiver gitu. Jadi paket akan dikirim secara linear. Dan jika terjadi paket loss atau paket yang nggak di acknowledgement dan loss oleh si receiver, maka digunakanlah metode IMD atau Adaptive Increase Rectificative Increase yang menyatakan bahwa jika terjadi paket loss, maka congestion window akan dikurangi setengah gitu. Kecepatannya akan dikurangi setengah. Jadi agar dapat dikirimkan kembali data-data yang hilang atau paket-paket yang hilang. Jadi seluruh data yang dikirimkan oleh sender akan sampai secara lengkap dan terurut oleh si receiver. Nah, jadi begitulah penjelasan singkat dari seluruh materi jaringan komputer. Dan untuk kesimpulannya yang dapat saya tarik adalah bahwasanya internet itu tuh merupakan sistem jaringan global yang memungkinkan komunikasi antar perangkat di seluruh dunia dan dapat kita gunakan sehari. Dan kita nggak bakal bisa menghindari yang namanya internet karena kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan proses komunikasi ini diatur oleh protokol seperti HTTP, TCP, dan juga UDP.
Nah, ada juga yang namanya layer aplikasi yang berperan dalam menyediakan layanan kepada pengguna. Sedangkan layer transport itu berperan untuk memastikan bahwa data yang dikirim itu benar dan juga efisien. Dan untuk menjaga keandalan, menggunakanlah mekanisme seperti reliable data transfer atau RDT tadi. Lalu itu untuk protokol TCP dia juga memiliki yang namanya congestion control, yang dimana congestion control itu berfungsi untuk menghindari kemacetan jaringan pada saat pakai apapun data di jaringan. Jadi secara keseluruhan, performa suatu jaringan itu dipengaruhi oleh delay, packet loss, dan juga throughput. Yang sempat saya mention sebenarnya bahwasanya sebuah jaringan yang baik adalah jaringan yang delay dan packet loss-nya itu sedikit, namun throughput-nya itu besar, begitu. Jadi data atau paket yang hilang itu sedikit, dan throughput yang dikirimkan yang berhasil dikirimkan pada saat waktu tertentu itu banyak. Nah, itulah disebut dengan sebuah jaringan yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penjelasan saya yang kurang align dengan materi yang sudah dijelaskan di kelas. Saya mohon maaf. Aku kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.